saya sama Tara tuh ada kesamaan untuk di bidang fashion gitu. Terus saya mikir sama Tara, daripada kita beli produk-produk luar untuk dipakai sendiri, kenapa kita nggak bikin produk sendiri dan kita edukasi khususnya buat anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk belajar yang namanya bisnis clothing gitu. Jadi sekalian dia bisa pakai produknya sendiri, terus juga bisa memperkenalkan produknya ke orang lain. Itu dari segi ini knowledge, tapi dari segi bisnisnya awalnya sih nggak diniatin gitu Pak. Awalnya emang jalan berbarengan sama Tara, dan pada sampai detik ini berjalan. Ya, besoknya saya senang support Extreme Scene, lomba-lomba sepeda atau apapun itu yang memang saya juga mainin. Nah, dari situ saya berpikir di mana mau taruh uang, jadi saya nggak selalu pakai uang pribadi saya. Makanya saya pikir yang masih agak berhubungan dengan dunia itu ya salah satunya ya ini. Jadi bisa tetap support rider dan juga bisa support event-event yang ada di Indonesia walaupun dari skalanya besar ataupun skalanya kecil. Rata-rata untuk desain tuh logo branding yang simple tapi ada makna tersendiri dari logo tersebut Pak. Khusus kalau untuk SDM desain itu kami meng-hire emang anak-anak yang masih muda, karena dengan tes mereka itu sangat cocok buat produk kami. Bangsa pasar sendiri kebanyakan emang anak muda. Tapi kalau untuk SDM produksi, baik di bidang jahit atau sablon itu, kita meng-hire emang orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya untuk mengerjakan sebuah produk itu supaya jadi kualitasnya baik. Untuk desain emang kita mendesain sendiri dan kita tidak pernah menjiplak desain orang. Karena kan emang dari awal kita membentuk brand ini, kita mengkonsepkan dengan nama Shining Bright itu yang berarti bersinar terang, supaya terselip sebuah doa dari nama tersebut Pak. Dan kalau untuk desainnya emang kita memprioritaskan untuk desain sendiri gitu, tanpa kita menyontek atau menjiplak dari desain-desain yang sudah ada. Nah, intinya kalau misalnya untuk anak-anak yang atau kaula muda yang ingin belajar usaha, intinya usaha itu nggak perlu pakai modal, dan usaha itu hanya perlu keberanian dan niat. Dengan adanya keberanian dan niat, modal itu akan datang dengan sendirinya. Untuk harapan ke depan saya sangat mudah sekali dengan adanya pembajakan ya, khususnya untuk Indonesia. Jadi bukan dari musik aja, dari clothing pun pembajakan sangat parah, khususnya untuk produk-produk kita yang produk-produk original anak-anak bangsa ini khususnya, dan dibajak sama orang-orang Indonesia juga gitu. Harusnya mereka tuh mendukung, mensupport kasarnya produk lokal gitu, bukan membajak gitu. Jadi yang saya sesali itu untuk pembajakan sih, khususnya buat pemerintah gitu yang bergerak di bidang pembajakan, khususnya Haki gitu Pak, bisa menindak oknum yang membajak produk kami. Kalau harapan sih yang penting dari pemerintahnya tegas untuk bagaimana caranya ya mensosialisasikan kebijakan. Memang kalau misalkan yang namanya pembajakan itu dalam bentukan apapun sebenarnya tidak diperbolehkan, dan memberikan pengertian ke masyarakat bahwa pembajakan itu ya mungkin kalau dia berada di posisi kita juga pasti tidak senang kalau barangnya itu atau hasil karyanya dibajak atau